Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ihdar Muhammad SPD, asal sekolah SMP Negeri 7 Bolaang Modo Utara. Sebagai peserta bakal calon kepala sekolah Kabupaten Bolaang Modo Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah tugas mandiri yang diberikan kepada kami sebagai peserta diklat bakal calon kepala sekolah. Dalam kesempatan ini kami diberi tugas untuk menganalisis sebuah studi kasus. Kemudian studi kasus tersebut akan kami analisa berdasarkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Hal ini tentu sangat berkaitan erat dengan seorang calon pemimpin ataupun pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan. Baiklah, saya akan membacakan sebuah studi kasus yang terjadi di sebuah sekolah, tepatnya di perpustakaan. Di sebuah sekolah, Rara sedang bertugas sebagai petugas piket kebersihan kelas. Saat sedang merapikan meja, ia menemukan sebuah dompet berisi uang di bawah kursi. Tanpa pikir panjang, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di tasnya, menganggap itu adalah rezeki nomplok karena tidak ada orang lain yang melihatnya. Beberapa saat kemudian terdengar pengumuman dari Bu Sri, guru pustakawan, bahwa Nina adalah salah satu siswa kelas lain kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Tari yang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal melihat jelas saat Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke dalam tas. Ketika Tari menghadapi dilema, di satu sisi ia tahu bahwa dompet itu milik Nina dan kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya yang sering menolongnya dalam mengerjakan tugas dan berbagi bekal setiap hari. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak dan Rara tidak akan bersikap baik lagi padanya. Nah, dari studi kasus ini kemudian akan dianalisa berdasarkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Menganalisis 9 langkah pengambilan keputusan dengan jawaban setiap pertanyaan dari setiap langkah yang ada. Pertanyaan pada langkah pertama, apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus tersebut? Kemudian langkah yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus tersebut? Langkah ketiga, fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus tersebut? Langkah yang keempat,
Pengujian benar atau salah yang mana bisa dilakukan. Langkah yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar yang mana bisa dilakukan. Langkah 6, prinsip resolusi yang mana bisa dilakukan. Langkah ketujuh, adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak yang bisa dilakukan? Langkah yang kesembilan, apa keputusan akhir yang ibu bapak ambil sesuai dengan analisis kasus tersebut? Kemudian langkah yang kesembilan, pelajaran apa yang bapak ibu dapatkan dari pengambilan keputusan ini, dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan ibu bapak di kemudian hari. Nah, baiklah, saya akan melakukan analisis dari 9 langkah pengambilan keputusan untuk menjawab setiap pertanyaan tersebut. Langkah 1 atau langkah pertama, apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus ini? Menurut saya, nilai yang bertentangan adalah kejujuran atau integritas dengan loyalitas, pertemanan, dan kesetiaan. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua, siapa yang terlibat dalam situasi pada kasus ini? Yang terlibat dalam kasus ini adalah Tari, Rara, Nina sebagai pemilik dompet, serta guru atau pihak sekolah yang telah mengumumkan hilangnya dompet tersebut. Kemudian langkah yang ketiga, fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus ini? Fakta-fakta yang relevan dengan situasi pada kasus ini adalah Rara mengambil dompet milik Nina dan menyimpannya. Tari melihat kejadian tersebut. Nina kehilangan dompet dan diumumkan oleh guru. Rara adalah sahabat baik Tari. Kemudian langkah yang keempat, pengujian benar atau salah yang mana bisa dilakukan. Pengujian benar atau salah yang bisa dilakukan adalah, di sini ada 4 pengujian yang terdiri dari uji legal dan regulasi, kemudian uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan. Sekarang kita lihat bagaimana uji legal dan regulasi. Nah, dalam uji ini tindakan Rara termasuk pelanggaran karena mengambil barang milik orang lain. Kemudian pada uji intuisi, hati nurani menyatakan tindakan tersebut salah. Kemudian uji publikasi, jika diketahui publik, tindakan tersebut akan dinilai tidak jujur. Kemudian yang terakhir, uji panutan. Tokoh teladan akan mengembalikan dompet dan berkata jujur. Kemudian sekarang masuk pada langkah kelima, pengujian paradigma benar lawan benar yang mana bisa dilakukan. Pengujian paradigma benar lawan benar
yang bisa dilakukan adalah kebenaran lawan kesetiaan. Jadi kebenaran lawan kesetiaan, yaitu antara berkata jujur atau menjaga hubungan pertemanan. Kemudian langkah keenam, prinsip resolusi yang mana bisa dilakukan. Nah, prinsip resolusi yang bisa dilakukan adalah menggunakan cara rasa peduli dan peraturan, yakni tetap menegakkan kejujuran dengan cara yang bijak dan tidak merusak hubungan. Kemudian pada langkah yang ketujuh, apakah opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak yang bisa dilakukan? Opsi lain yang bisa lebih kreatif, adil, dan bijak yang bisa dilakukan adalah Tari dapat menegur Rara secara pribadi dan mendorongnya untuk mengembalikan dompet kepada Nina, sehingga kejujuran tetap ditegakkan tanpa mempermalukan teman. Kemudian langkah ke-8, apakah keputusan akhir yang ibu bapak ambil sesuai dengan analisis studi kasus tersebut? Keputusan akhir yang bisa saya ambil sesuai dengan analisis kasus tersebut adalah Tari sebaiknya berbicara secara baik-baik dengan Rara, mengingatkan nilai kejujuran, dan mengajak Rara mengembalikan dompet kepada Nina. Jika Rara menolak, maka Tari perlu melaporkan kepada guru demi menegakkan kebenaran. Kemudian langkah yang terakhir, yang ke-9, pelajaran apa yang Bapak Ibu dapatkan dari pengambilan keputusan ini, dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan Bapak Ibu di kemudian hari. Nah, pelajaran yang saya dapatkan dari pengambilan keputusan dan pengalaman pembelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan di kemudian hari, yaitu keputusan yang berintegritas, harus mengutamakan kejujuran, namun tetap disampaikan dengan empati. Saya belajar bahwa kepemimpinan moral membutuhkan keberanian untuk berkata benar, sekaligus kebijaksanaan dalam menjaga hubungan. Ke depan, saya akan lebih reflektif dalam mengambil keputusan dengan mempertimbangkan nilai, dampak, dan kemanusiaan. Demikian video saya buat sebagai jawabannya dari penugasan mandiri tentang 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Saya menyadari bahwa dalam jawaban di video ini tentunya banyak hal-hal yang kurang. Untuk itu saya membutuhkan masukan dan saran dari penonton, peserta bakal calon kepala sekolah, serta bimbingan dari instruktur dalam kegiatan ini. Demikian,
Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.